Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur yang sangat mahal dari Magnus Carlsen. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana di pertandingan kali ini saya ambil dari pertandingan Magnus Carlsen memegang bidak putih melawan Viswanathan Anand memegang bidak hitam. Dan Magnus Carlsen mengawali pembukaan dengan C4, dikenal dengan English Opening. C5 variasi simetrik, kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, kuda ke C6, dan dikenal dengan pembukaan English Opening variasi simetrik 4 kuda. D4 mendobrak di petak tengah, C kali D4, kuda kali D4. E6 membuka ruang buat gajah. E4 langsung menguasai petak D5. Gajah ke B4 mengepin kuda, dan kuda pul kuda, pion B pul kuda. Gajah D3 juga mensupport pion ke depan teman-teman dan mempersiapkan rokade. E5 dan jelas juga mengeblok pion E4. Berlanjut rokade H3 dan jelas mengawal petak penting G4. Gajah pul kuda berlanjut, pion pul gajah. D6 mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus mensupport pion E5. C5 dan ini bermaksud menawarkan satu pion, dan nantinya Magnus Carlsen bisa memajukan pion F4. Oke, diterima oleh Anand dengan pion pukul pion F4 sesuai tujuan, dan C4 mengembalikan pion yang gratis. Tetapi teman-teman, ini hanya pertukaran. Nah, maka dari itu dijawab dengan gajah C2, tetap menjaga pion E4 dan sekaligus tembus menyerang di sayap raja. Nah, sebelumnya di pos seperti ini apabila gajah pul pion dan jelas menteri pul menteri, beteng pul menteri, dan kuda pul pion. Nah, di pos seperti ini jelas dong hitam lebih diunggulkan. Nah, maka dari itu kita kembali. Di langkah aslinya gajah C2 tetap mensupport pion dan sekaligus tembus tetap menyerang di sayap raja. Oke, pertukaran diterima menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, pion pukul pion, gajah pukul pion, dan gajah ini langsung aktif menyerang di sayap menteri hitam. Gajah E6 mengaktifkan kedua beteng AB1 menguasai jalur B, H6, dan ini juga bersiap nanti maju pion ke G5. A4, A5 langsung diblok, beteng B7 menguasai baris ke-7, kuda ke H5 mengancam juga gajah, dan gajah E3. Dan tetap sama teman-teman, membiarkan gajahnya semakin liar. G5 dan jelas memblokir akses buat gajah nantinya tidak bisa memasuki F4. Raja F2, kuda ke F4, dan pertukaran diterima dengan gajah pul kuda, pion pukul gajah, dan raja F3 menyerang juga pion. Beteng F D8 menawarkan pertukaran beteng. Dan beteng B ke B1 mundur terlebih dahulu, tetap menguasai jalur terbuka teman-teman. Diterima pertukaran beteng pul beteng, beteng pul beteng, beteng B8 menguasai jalur B, dan nantinya langsung bisa menyerang gajah. Berlanjut raja pul pion, beteng B2 sesuai rencana menyerang gajah dan tembus menyerang pion G2. Beteng C1 untuk sementara gajah dilindungi oleh beteng. Raja F8, Raja E5, Raja E7, dan jelas teman-teman langsung memblokir
jalur raja ke depan. Raja ke D4, raja ke D6, tetap memblokir jalur raja. E5 tempo skak, raja E7 berhasil menjauhkan raja. G4 dan jelas teman-teman mengawal petak F5. Gajah D5 sekaligus mensupport kedua pion. H4 dan bersiap maju pion G5. Raja F8, raja C5 dan raja G7. Dan ini langkah yang kurang bagus teman-teman. Sebelumnya di langkah terbaik seperti ini yaitu adalah raja E7 teman-teman. Tetap sama memblokir akses raja dan nantinya langsung bisa menyerang pion E5. Oke, berlanjut G5 misalkan, maka simpel saja pion pukul pion, pion pukul pion, raja E6 dan jelas siap menyerang pion. G6 misalkan, pion pukul pion dan gajah pukul pion dan raja pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini permainan seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah untuk di langkah aslinya ini raja G7 langkah yang kurang bagus, dimanfaatkan langsung oleh Magnus Carlsen dengan raja ke D6. Nah maksud dari raja ke E7 tadi yaitu adalah mencegah pergerakan raja putih. Oke, berlanjut beteng A2 menyerang pion. G5 mendobrak, pion pukul pion diterima, pion pukul pion. Dan beteng E3. Sebelumnya teman-teman langkah terbaiknya yaitu adalah beteng ke B2 lagi. Dan maksud dari Anan jelas menyerang pion C3. Berlanjut Magnus Carlsen gajah F5. Dan ini adalah langkah yang sangat bagus teman-teman, dikarenakan beteng dari Anan juga pasif dan tidak bisa membantu di pertahanan raja. Dan pion E5 dan juga G5 siap maju ke depan. Sudah didukung sama satu perwira, gajah dan sekaligus raja. Oke, berlanjut diterima beteng pukul pion. G6 menawarkan pertukaran pion, pion pukul pion dan beteng G1 langsung menyerang pion. Pion tidak dapat memukul gajah dikarenakan sedang dipin. Beteng A3 menyerang juga pion, beteng pukul pion, tempo skak. Raja ke F7, beteng F6 tempo skak, raja G7 dan raja E7 siap menyerbu raja. Beteng B3 persiapan menyerang raja putih agar bisa terhindar dari serangan putih teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman di seperti ini apabila menurut kalian pion C3 ini gratis, kita coba beteng pukul pion misalkan, maka beteng G6 tempo skak. Dan jalur G sudah dikuasai oleh beteng. Raja H8, raja F8. Dan ini adalah ancamannya skakmat teman-teman. Dan gajah juga langsung menjaga juga petak H3 yang nantinya ditempati oleh beteng buat membantu di pertahanan raja. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah maka dari itu teman-teman dipilih beteng B3. Berlanjut beteng G6 skak. Raja H8, E6 memblokir jalur gajah agar nanti bisa ditempati oleh raja. A4 persiapan promosi. Raja ke F6 dan jelas teman-teman juga persiapan promosi. A3 beteng H6 tempo skak, raja G8, gajah H7 tempo skak dan jelas teman-teman ini sudah ancamannya skakmat ke depan. Masih berlanjut raja H8, gajah G6 tempo skak, raja G8 dan gajah F7 skak. Dan di pos seperti ini Magnus Carlsen menang. Dan apabila dilanjutkan teman-teman, langkah wajib raja F8. Dan ini banyak sekali pilihan. Kalian tinggal pilih mau skakmat pakai beteng atau pion. Pakai pion aja ya, lebih enak. Nah seperti ini hasilnya skakmat teman-teman.
Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.